Assalamualaikum rekan setia Petuah Indatu. Kita membahas solusi pengentasan pengangguran dengan episode kejelasan nasib tenaga honorer tahun 2023. Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 di semua instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Honorer yang akan dihapus tersebut akan dialokasikan, yaitu 1. Diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara, bisa jadi menjadi CPNS atau P3K. Kedua, outsourcing. Yang ketiga, diputuskan hubungan kerja dengan pemberian pesangon. Bagaimana syarat tenaga honorer yang berpeluang untuk dapat mengikuti seleksi aparatur sipil negara? Saat ini diketahui jumlah tenaga honorer yang terdaftar per Januari 2022 mencapai 400.000 orang. Namun diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah. Untuk keakuratan datanya, maka setiap instansi pemerintah diminta oleh BKN Pusat untuk mendata kembali tenaga honorer dan harus telah diterima datanya paling lambat tanggal 30 September 2022. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk dapat mengikuti seleksi pengangkatan ASN adalah 1. Tenaga honorer tersebut masih aktif bekerja di instansi pemerintah tersebut. Yang kedua, memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut. Untuk golongan 1, usia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Golongan 2, usia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Golongan 3, usia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Terakhir, golongan 4, usia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS ataupun P3K. Sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2005. Dalam seleksi tersebut, para tenaga honorer wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan berkenaan dengan pengetahuan tata kelola pemerintahan atau kepemerintahan yang baik yang disusun oleh tim koordinator tingkat nasional. Untuk pelaksanaannya akan terpisah dari pelamar umum. Sebagai catatan, diutamakan tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Kedua, juga menjadi bahan pertimbangan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Kriteria ini dikecualikan apabila pegawai honorer tersebut tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah dan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Dikarenakan porsi sebagai aparatur sipil negara, maka belum diketahui dengan pasti berapa kuota CPNS dan P3K yang akan diterima. Demikian, wassalamualaikum, tetap sehat selalu bersama kami, Petuah Indatu.